Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Bertemu kembali dengan Mr. Indri dalam pembelajaran matematika. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini Mr. akan memberikan materi mengenai merubah bentuk pecahan. Before we start our study, I invite you to sow our spirit. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kali ini, marilah kita bertepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Semoga dengan bertepuk semangat, kalian bisa lebih termotivasi untuk menerima proses pembelajaran hari ini. Our goal learning today is, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menonton video ini diharapkan kalian bisa mengetahui beberapa materi yang disampaikan seperti pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Kedua, mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Without any further ado, let's start with the lesson. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke materi pembelajaran. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai operasi hitung campuran bilangan caca yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal. Operasi hitung yang dipelajari kemarin masih menggunakan bilangan caca. Kedepannya kita akan mempelajari mengenai operasi hitung campuran pecahan. Sebelum mempelajari operasi hitung campuran pecahan, kita perlu mengingat kembali tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. The first material, materi yang pertama akan kita pelajari, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara pertama yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya. Contoh ke-1, 45 per 100 sama dengan titik-titik. Karena penyebutnya 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Hasilnya 0,45. Contoh kedua, 125 per 1000 sama dengan titik-titik. Karena penyebutnya 1000 berarti ada tiga angka di belakang koma. Hasilnya 0,125. Sekarang bagaimana jika penyebutnya belum memiliki bentuk penyebut kelipatan 10 seperti contoh nomor 3 di samping? Caranya kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama sehingga penyebutnya menjadi kelipatan 10. Angka 4 bisa dikalikan dengan 25 supaya menjadi kelipatan 10. Maka pengerjaannya yaitu 3/4 sama dengan 3 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 75 per 100 sama dengan 0,75. Kemudian pertanyaan muncul, bagaimana jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10? Maka mengubah pecahan ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara pembagian seperti berikut. Contoh, 2/3 sama dengan titik-titik. 2 dibagi 3. Karena 2 tidak bisa dibagi dengan 3, maka ditambahkan 0 di atas agar menjadi 20. Cari bilangan kelipatan 3 yang mendekati 20, yaitu 3 dikali 6 menghasilkan 18. 20 dikurangi 18 hasilnya 2. Kita bisa menambahkan kembali 0 di belakang angka 2 karena sebelumnya kita sudah menuliskan 0 di atas sehingga menjadi 20. Kemudian cari kembali bilangan kelipatan 3 yang mendekati 20 yaitu angka 6 menghasilkan 18 kembali. Karena pembagian ini tidak berujung, maka hasil pembagiannya 0,667. Angka desimal ketiga ditambahkan 1. It's so easy, isn't it? Bagaimana? Mudah bukan?
Jika kalian rajin dan istiqomah mengikuti pembelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh, insya Allah kalian bisa menguasai materi tersebut. Selain itu, ketika kalian rajin beribadah dengan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, maksudnya agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Quran Surat Al-Jin ayat 16. Next, the second material, lanjut materi yang kedua, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 atau seterusnya. Contoh ke-1, 0,8 sama dengan titik-titik. Karena terdapat satu angka di belakang koma, maka kita jadikan pecahan dengan penyebut 10. 0,8 sama dengan 8/10. Sama dengan kita sederhanakan pecahan tersebut dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan EPB-nya, yaitu 2. 8 bagi 2 per 10 bagi 2 sama dengan 4/5. Contoh kedua, 3,12 sama dengan titik-titik. Karena terdapat dua angka di belakang koma, maka kita jadikan pecahan dengan penyebut 100. 3,12 sama dengan 312 per 100. Kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan EPB-nya, yaitu 4. 312 dibagi 4 per 100 dibagi 4 sama dengan 78 per 25. Kita rubah ke pecahan campuran sama dengan 33 per 25. The third material, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Apakah kalian masih ingat mengenai bilangan persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Bisa kita lihat di supermarket, ya, di mall, bahkan ibu-ibu kalian, mungkin ya orang tua kalian pernah atau bukan pernah sekali ya, sangat peka dengan kata-kata diskon di suatu supermarket, ya, yang menuliskan potongan diskon dalam bentuk persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh ke-1, 1/4 sama dengan titik-titik. Kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, supaya pecahan tersebut berubah penyebutnya menjadi 100, yaitu dengan bilangan 25. 1/4 sama dengan 1 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 25 per 100 sama dengan 25%. Contoh kedua, 1/3/5 sama dengan, sebelum kita merubah ke dalam bentuk persen, kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 5 kali 1 tambah 3 sama dengan 8. Simpan angka 8 menjadi pembilang dan penyebutnya tetap 5. Jadi pecahan biasanya yaitu 7/5. Kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, supaya pecahan tersebut berubah penyebutnya menjadi 100, yaitu dengan bilangan 20. 7/5 sama dengan 7 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 140 per 100. Jawabannya 140%. Cara lain mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Contoh ketiga, 4/5 sama dengan 4/5 kali 100% sama dengan 4 kali 100 per 5 sama dengan 400 per 5. Jawabannya 80%. The fourth material, selanjutnya materi yang keempat, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, kalian terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan yang berpenyebut 100.
Selanjutnya, sederhanakan pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Contoh ke-1, 30% sama dengan 30/100. Kita bagi bilangan 30 dan 100 dengan EPB-nya, yaitu bilangan 10. Maka pengerjaannya 30 bagi 10 per 100 bagi 10. Jawabannya 3/10. Contoh kedua, 275% sama dengan 275/100. Kita bagi bilangan 275 dan 100 dengan EPB-nya, yaitu bilangan 25. Maka pengerjaannya 275 dibagi 25 per 100 bagi 25. Jawabannya 11/4. Nah, kemudian rubah 11/4 menjadi pecahan campuran menggunakan konsep pembagian. Mister akan coba mengingatkan kembali pembelajaran di kelas 5 atau di kelas 4. Caranya, 11 bagi 4 memiliki sisa 3. Maka hasil bagi yaitu angka 2 disimpan di depan. Angka sisa yaitu 3 menjadi pembilang. Dan angka 4 sebagai pembagi menjadi penyebut. Maka pecahan campurannya yaitu 2, 3/4. Nah, bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita akhiri, Mister ingin mereview materi pembelajaran kita hari ini. Adapun materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu pertama, kita sudah mempelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Kedua, mempelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Supaya kalian bisa lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, silakan kalian kerjakan tugasnya pada layar di samping Mister. Halaman 46, latihan 5, nomor 1 sampai dengan 4. So, total of the question are 4 questions. Please answer, and after that, don't forget to click. Jadi, jumlah soal yang harus dikerjakan sebanyak 4 soal. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Akhir kata, tetap berkreasi, berinovasi, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.